Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FH Unima, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu materi pembelajaran di dalam mata kuliah PIH yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum. Baik, Sobat FH Unima, pada kesempatan ini ya mengapa kita perlu mempelajari terkait dengan sumber-sumber hukum? Hal ini dikarenakan sumber-sumber hukum merupakan salah satu topik bahasan ya untuk kita dapat memahami apa itu ilmu hukum. Saudara-saudara sekalian, pada video ini akan dijelaskan dari berbagai macam sumber ataupun perspektif yang nanti ya menguraikan terkait apa itu yang dimaksud dengan sumber hukum. Teman-teman, sumber-sumber hukum di sini merupakan salah satu bagian penting ya yang mana menurut pendapat ahli yaitu Chipman Gray memberikan perbedaan di sini antara hukum dengan sumber hukum, di mana sumber hukum itu diartikan sebagai bahan-bahan hukum maupun non-hukum tertentu yang digunakan oleh hakim sebagai dasar di dalam memutus sebuah perkara. Ini tentu sejalan yang mana pada hakikatnya sumber hukum itu diartikan oleh Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum bahwa sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan di mana digunakan untuk memutus sebuah perkara. Maka sumber hukum di sini juga bisa kita artikan sebagai tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum itu sendiri. Lain dengan yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, ya, Profesor Jimli Asidki dalam bukunya juga Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara menjelaskan sumber hukum sebenarnya berasal dari dasar hukum. Sumber hukum berasal dari landasan hukum. Dan sumber hukum juga disebut sebagai payung hukum. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground atau norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Teman-teman sekalian, ya, sumber hukum dalam pengertiannya dari pendapat para ahli tadi berarti bisa disimpulkan adalah asalnya hukum yang berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan. Kansil ya juga berpendapat bahwa yang disebut dengan sumber hukum adalah segala sesuatu apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang apabila dilanggar akan membuahkan konsekuensi atau sanksi yang jelas, tegas, dan juga nyata. Teman-teman mahasiswa, kemudian dari pendapat Sudikno Mertokusumo ya ada beberapa poin yang beliau sampaikan terkait apa itu makna dari sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum diartikan sebagai asas hukum atau yang merupakan permulaan hukum. Misalnya aturan yang berasal dari kehendak Tuhan atau yang dihasilkan dari akal ataupun akal pikiran manusia ataupun jiwa bangsa dan lain sebagainya. Kemudian sumber hukum menurut Sudikno juga diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan hukum-hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang saat ini berlaku. Misalnya hukum-hukum yang diadopsi yang referensinya diambil dari hukum yang diberlakukan pada masa kerajaan Perancis ataupun masa
kerajaan Romawi. Nah, hal ini yang nanti akan diuraikan di dalam jenis-jenis hukum berdasarkan faktor historis. Teman-teman sekalian, ya, sumber hukum juga diartikan sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang tadi bahwa asalnya hukum itu dibuat oleh penguasa yang diatur untuk melakukan, menertibkan ataupun mengatur segala macam tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Kemudian sumber hukum diartikan juga sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum itu sendiri. Misalnya dari dokumen-dokumen hukum, undang-undang, buku, dan lain sebagainya. Kemudian ya sumber hukum juga diartikan sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Misalnya faktor historis, filosofis, dan juga sosiologis dalam pembentukan hukum itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, lalu kemudian ya berapa pendapat lain yang menjelaskan tentang sumber hukum, Kansil dan Panjaitan ya. Sumber hukum dalam arti formal, beliau membagi beberapa jenis daripada sumber hukum. Berdasarkan arti formal, sumber hukum yaitu prosedur atau tata cara pembentukan hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari suatu hukum yang dapat dibedakan kepada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, Kansil dan Panjaitan memberikan klasifikasi terkait sumber hukum, yaitu ada 5. Yang pertama, hukum formil maksudnya ada 5. Yang pertama adalah undang-undang, perundang-undangan atau statute, dan yang kedua jurisprudence, yang ketiga adalah perjanjian atau treaty, traktat, maaf ya. Kemudian pendapat para sarjana atau ahli disebut dengan doktrin. Kemudian yang kelima adalah kebiasaan. Selain itu, Kansil juga membagi sumber hukum berdasarkan klasifikasi atau arti materialnya, di mana arti material ini dimaknai sebagai faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Saudara-saudara sekalian, jika kita tadi gali apa yang dimaksud dengan sumber hukum material, maka kita bisa simpulkan pendapat Kansil ini bahwa sumber hukum material adalah juga diartikan sebagai tempat dari mana materi hukum itu digali, diambil, dijadikan sumber rujukan, ya. Sumber hukum material ini menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum nantinya, yang misalnya ini dikarenakan adanya hubungan sosial, adanya hubungan kekuatan politik, ya, atau situasi sosial ekonomi, tradisi, ya. Tradisi ini bisa dilahirkan dari beberapa macam sumber, baik pandangan keagamaan ataupun kesusilaan, begitu. Kemudian juga yang bersifat hukum material ini ya termasuk hasil penelitian ilmiah, ya, atau perkembangan hukum internasional, ya, atau dikarenakan adanya keadaan faktor geografis suatu negara. Ya, kemudian ya dalam literatur yang lain juga dijelaskan bahwa sumber hukum dari arti material ini adalah sumber yang berasal dari substansi hukum. Ya, Salmon and Bodenheimer ya merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara juga dikategorikan sebagai sumber-sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material yang tidak dibuat oleh organ negara ini bisa berupa kebiasaan, ya, tentu dari masyarakat atau kelompok adat tertentu, atau dalam bentuk perjanjian antara para pihak dua atau lebih, ya, dan sumber hukum lain begitu yang tidak dibuat oleh organ negara. Saudara-saudara sekalian, dalam arti formil juga kita bisa maknai bahwa sumber hukum ini ditinjau dari sisi pembentukannya. Ya, dalam sumber hukum formal terdapat beberapa rumusan, berbagai aturan yang menjadi dasar kekuatan
mengikatnya peraturan agar dapat ditaati oleh masyarakat dan juga oleh para penegak hukum. Ya, atau juga dapat diartikan atau dikatakan bahwa sumber hukum formal ini merupakan kausa efisien daripada hukum. Utrecht sendiri berpendapat ya sumber hukum formal ini menjadi determinan formal untuk membentuk hukum, untuk menentukan berlakunya suatu hukum. Sumber hukum formil ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini tentu berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu dapat berlaku untuk masyarakat. Baik, saudara-saudara dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada beberapa faktor yang kemudian ketika kita gaji kembali ya yang mempengaruhi sumber hukum dalam arti material tadi. Yang pertama ada faktor idil, yaitu faktor yang berdasarkan kepada cita-cita masyarakat dan keadilan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hukum dalam arti material adalah faktor sosial masyarakat yang terdiri dari misalnya karena ada struktur ekonomi dalam suatu masyarakat, adanya kebiasaan-kebiasaan, kemudian adanya tata hukum negara lain, doktrin lain yang dapat mempengaruhi ataupun kemudian dapat menjadi satu rujukan untuk suatu negara, ya. Kemudian faktor sosial masyarakat yang terakhir karena adanya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kesusilaan, interaksi antara individu dengan individu yang lain yang didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran tentang hukum. Saudara-saudara sekalian, ya, jika kita lihat penggolongan-penggolongan hukum, ya, kita bisa klasifikasikan di sini, ya, yang termasuk di dalamnya juga bagian daripada sumber hukum. Berdasarkan bentuknya, penggolongan hukum itu dibagi menjadi dua, yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ini klasifikasinya, contohnya banyak sekali, misalnya undang-undang, ya, ataupun tadi perjanjian, ya, ataupun aturan-aturan lain yang mengikat, yang dibuat untuk mengatur perilaku ataupun mengatur terkait dengan suatu kelompok dalam masyarakat atau secara umum begitu ya, yang dimuat dalam aturan tertulis. Ini biasanya lebih banyak diyakini dan digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum civil law. Ya, kemudian yang kedua adalah aturan yang tidak tertulis, yang kita kenal biasanya dikenal dengan hukum adat, ya, yang tidak tertulis, ya. Karena ini merupakan kebiasaan yang berulang-ulang kali dilakukan oleh kelompok atau masyarakat adat ini sehingga menjadikan ini satu norma atau dasar yang dijadikan sumber hukum untuk mereka bagaimana melakukan aktivitas berperilaku ataupun setiap daripada yang mereka lakukan bersumber dari aturan yang tidak tertulis. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan ruangnya dibagi ke dalam hukum lokal, nasional, dan internasional. Ini nanti secara hierarki ya bisa kita lihat bahwa hukum lokal itu hukum yang mengatur terkait aturan-aturan yang berada di daerah begitu ya. Kemudian hukum yang bersifat nasional tentu hukum yang dibentuk ya untuk mengatur secara umum tatanan suatu negara ya. Kemudian hukum internasional, hukum yang bersumber ataupun dihasilkan dari konsensus bersama ya para negara-negara yang bersepakat misalnya untuk membuat satu aturan atau ketentuan tertentu yang mengatur terkait norma atau dasar dari sudut pandang hukum internasional ya. Kemudian ya ada juga hukum berdasarkan waktu ya atau disebut dengan ius constitutum yang berlaku saat ini, ius constituendum yang berlaku di masa yang akan datang misalnya atau hukum antar waktu peralihan antar keduanya. Ya, kemudian berdasarkan isinya disebut juga dengan hukum publik dan hukum private. Pembagiannya tentu kita pahami sebagaimana yang kita sudah kenal ya dan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hukum publik misalnya ini berkaitan dengan hukum pidana, ya, tata negara dan seterusnya. Hukum private, hukum perdata, ya, yang mengatur hubungan antar person to person, orang perorangan. Kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya, ada yang disebut dengan hukum material dan formal.
Baik, saudara-saudara sekalian, untuk yang selanjutnya, kami mencoba untuk menyimpulkan apa tadi yang disampaikan oleh para ahli, bahwa sumber-sumber hukum itu kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber hukum material, yang kedua adalah sumber hukum formil. Apa yang masuk dalam kata klasifikasi atau kategori hukum material? Di antaranya adalah sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memaknai apa yang disebut dengan sumber hukum yang dimaksud dari sumber hukum material, yang pertama terkait sumber hukum historis. Di sini kami coba menjelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, sumber hukum historis ini segala macam perbuatan dan hukum tertulis yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu di masa lampau. Dalam hal ini kita bisa melihat misalnya ketika saat ini KUHP kita itu merupakan bagian daripada warisan yang diturunkan dari para kolonial atau bangsa penjajah di masa lalu. Nah, bahwa pemberlakuan ini tentu bukan tanpa sebab, ya, melihat dinamika ataupun perkembangan hukum pada saat itu dianggap masih relevan, ya, sumber hukum ini masih relevan untuk menjadi salah satu sumber rujukan. Yang kemudian kalau kita tarik garis ke belakang lagi, apakah yang pertama kita mengadopsi dari apa namanya sumber hukum pidana ini dari KUHP? Tidak, ternyata ini juga diambil dari apa yang diatur oleh kerajaan ataupun raja Prancis pada saat itu ataupun bangsa Romawi pada saat itu, yang kemudian pemberlakuan hukum dalam suatu negara ini juga dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh faktor historis, ya, yang berkembang di negara yang lain ataupun misalnya karena akibat adanya penjajahan pada suatu negara. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, sumber hukum material yang dalam bentuk sumber hukum historis ini bisa dalam bentuk dokumen, surat, risalah, atau hal-hal lain yang memang diterima dari masa lalu, yang diwariskan dari masa lalu, yang kemudian diadopsi, diformalisasi dalam bentuk hukum positif di masa saat ini. Ya, kalau kita misalnya ketika ingin mencoba mencari terjemahan makna ataupun unsur daripada pasal yang ada dalam KUHP, kita bisa merujuk melihat pada risalahnya atau yang disebut dengan memory van Tolechting. Di sana kita bisa melihat apa itu kesengajaan, apa itu yang dimaksud dengan niat batin dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi, ya, terbentuknya suatu hukum karena ada faktor historis di masa lalu. Ada pengaruh, ya, di masa lalu yang kemudian, ya, ini dijadikan sumber rujukan pada saat ini dalam pemberlakuan hukumnya. Saudara-saudara sekalian, ya, hal ini tentu bisa kita rasakan dampaknya sampai dengan saat ini, ya, yang kemudian, ya, secara historis ini memberikan dampak yang juga cukup signifikan, ya, bagi para sejarawan hukum. Ya, istilah sumber hukum ini, ya, diartikan faktor historis ini sebagai sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan dalam penyusunan undang-undang itu sendiri yang dihasilkan dari warisan ataupun sumber hukum yang ada di masa lalu. Ya, dalam arti tempat, orang-orang mengetahui hukum artinya semua sumber-sumber tertulis dan sumber lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang tertentu. Kemudian, rekan-rekan mahasiswa, sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum sosiologis, ya. Hal ini tentu penjelasannya dikarenakan semua faktor dalam masyarakat yang mempengaruhi isi hukum positif ini meliputi karena adanya pertimbangan ekonomi,
pemikiran agama, psikologi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, maka tidak jarang ya pembentukan suatu hukum itu dipengaruhi karena ada dinamika politik, karena ada faktor ekonomi tertentu, karena ada faktor psikologi tertentu yang misalnya terjadi dalam suatu negara. Ya, dan ini berkesesuaian dengan apa yang kemudian ya para sosiologis ini mengartikan bahwa sumber hukum itu ya berdasarkan sosiologis ini ya berarti faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum itu berlaku. Ya, faktor tersebut ya karena memang adanya fakta dan keadaan yang menjadi tuntutan sosial masyarakat ya untuk menciptakan hukum itu sendiri. Ya, dari pandangan para ahli sosiologis ini ya hukum tidak lebih dari cerminan realitas sosial masyarakat. Ya, karena tadi dampaknya atau pembuatan hukum itu kondisinya dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, ya, sosiologis, budaya ya dan seterusnya. Ya, secara lebih detail lagi, pandangan sosiologis ini menegaskan bahwa legislator sebagai pembentuk undang-undang maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu aturan hukum. Pertanyaannya bagaimana ketika dalam suatu negara terjadi gejolak ekonomi, misalnya politik, misalnya atau hal-hal lain, apakah ini perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang? Tentu jawabannya iya. Ya, karena pada dasarnya berdasarkan faktor sosiologis ini ya ada pertimbangan faktor atau pengaruh lain dalam pembentukan suatu aturan undang-undang. Rekan-rekan mahasiswa, yang ketiga, sumber hukum material ini berasal dari sumber hukum filosofis, ya. Ukurannya adalah untuk menentukan nilai keadilan dan faktor bagaimana masyarakat dapat mentaati hukum itu sendiri. Pandangan-pandangan filosofis ini ya mendefinisikan bahwa sumber hukum artinya punya dua orientasi atau makna. Yang pertama ditunjukkan untuk mencapai suatu keadilan, ya esensi hukum itu adalah mencapai keadilan, ya maka oleh karena dasar itu pengertian sumber hukum ini perlu menetapkan kriteria-kriteria untuk nanti dapat menguji apakah hukum yang berlaku ini sudah mencerminkan nilai keadilan atau fairness misalnya. Ya, dari pandangan filosofis ini juga hukum dipandang sebagai sebuah aturan tingkah laku ya sudut pandang yang menelaah lebih dalam mengenai esensi hukum ya atau nilai yang diemban oleh hukum itu sendiri yang merupakan titik berat dari pandangan filsuf ini bahwa hukum harus mengusung nilai keadilan dan fairness yang merujuk pada apa faktor ekonomi, politik, budaya dan juga faktor sosial. Saudara-saudara dan rekan mahasiswa, ya, saya kira yang selanjutnya yaitu terkait dengan sumber hukum yang berasal dari sumber hukum formil. Nah, ini kalau kita baca nanti undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, ada berbagai macam hierarki undang-undang yang ini menjadi salah satu bagian dari sumber hukum formil. Ya, misalnya sumber hukum formil di sini saya klasifikasikan menjadi yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga mohon maaf ini harusnya jurisprudensi, yang keempat doktrin, yang terakhir adalah traktat. Rekan-rekan mahasiswa, mari coba kita kaji terlebih dahulu. Tapi sebelum saya masuk kepada hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan undang-undang kita, untuk memahami ya apa yang disebut dengan teori perundang-undangan ini, kita perlu mengkaji teori hukum Steupenbauer dari Hans Kelsen. Di sini yang mana dia menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan sistem anak tangga dengan kaidah yang berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah ini harus berpegangan pada norma hukum yang tinggi. Dan kaidah hukum yang tinggi, ya misalnya konstitusi, ini harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar atau disebut dengan Grundnorm sampai seterusnya. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang pertama di bagian paling atas adalah Grundnorm, ya, kemudian Undang-Undang Dasar,
ya, undang-undang, regulasi, dan ketetapan. Nah, semua ini disebut dengan tata hukum dalam suatu negara. Mungkin nanti istilahnya akan berbeda-beda dari masing-masing negara ya. Lalu dari Grunom sampai dengan regulasi ini disebut dengan general norm yang mengikat bagi seluruh rakyat atau masyarakat yang hidup di dalam suatu negara. Tapi bedanya ketetapan ini hanya dibuat dan mengikat bagi satu kelompok individu saja. Misalnya ketika kita melihat ada ketetapan presiden yang memberikan pengampunan grasi kepada mereka terpidana ya dengan alasan misalnya pemenuhan hak asasi manusia. Nah, ketetapan ini hanya mengikat pada individu saja ataupun di pengadilan misalnya, ketetapan hakim, putusan hakim hanya mengikat para pihak saja, tidak secara umum. Putusan ini mengikat seluruh masyarakat atau warga negara. Nah, ini tentu juga berbeda tentunya ya putusan hakim ini antara sistem hukum sivil dengan negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Saudara-saudara sekalian, ya, teori norma hukum tadi yang disampaikan oleh eh, Hans Kelsen ini ya merupakan norma berjenjang berlapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya bahwa norma hukum itu di bawah berlaku dan bersumber dan berdasar dari norma yang tinggi. Kemudian norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tingginya lagi. Ya, begitu seterusnya sampai berhenti pada norma tertinggi yang disebut dengan norma dasar. Kalau di Indonesia, tentu ini bisa disebut dengan misalnya Pancasila, ya, yang menjadi norma dasar yang mengatur terkait bagaimana nanti itu akan diturunkan di dalam aturan undang-undang. Selain Hans Kelsen, murid dari Hans Kelsen yaitu Hans Nawaski juga kemudian mengembangkan teori ini. Dia tidak hanya membagi hukum itu secara berjenjang, tapi mengklasifikasikan hukum. Ya, yang pertama disebut dengan norma fundamental negara atau Stat Fundamental Norm. Ini yang diartikan dalam sistem hukum di Indonesia mungkin disebut dengan Pancasila. Kemudian Staatsgrundgesetz itu atau aturan dasar negara dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasar sampai dengan batang tubuhnya. Ya, keduanya ini Staatsfundamental Norm atau Grundgesetz masih dianggap sebagai norma yang abstrak ya, yang mengatur secara umum saja, belum secara khusus bagaimana orang itu bisa membagi hal-hal tersebut. Kalau Stat Fundamental Norm itu bagian-bagian mendasar, norma dasar, semangat jiwa bangsa. Kalau Staatsgrundgesetz ini bagian daripada misalnya di dalamnya mengatur pembagian kekuasaan ya dalam suatu negara, kemudian peran-peran lembaga negara dan seterusnya. Kemudian ada lagi ya klasifikasinya yang berkaitan dengan Formal Gazette. Gazette atau undang-undang formal. Ini bisa diklasifikasikan daripada undang-undang ya dan seterusnya. Kemudian autonom Staatszugen atau peraturan otonomi dan pelaksana ini bisa diklasifikasikan dari mulai peraturan daerah ke bawahnya di dalam konteks hierarki perundang-undangan. Kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa perjalanan di dalam hierarki perundang-undangan kita dimulai TAP MPR tahun 1966 ya yang mengatur terkait dengan urutan atau hierarki ya mana aturan tertinggi yang berlaku di negara kita. Kemudian juga di tahun 2000 ada terjadi perubahan ya, kemudian juga di tahun 2004 demikian sampai kemudian ya eh, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2011 ya mengatur tentang hierarki perundang-undangan bahwa ya negara kita meletakkan undang-undang dasar sebagai panglima tertinggi yang mengatur terkait dengan norma bagaimana ya peraturan di bawahnya tentu tidak boleh bertentangan dengan satu undang-undang yang lain. Saudara-saudara sekalian, ya tadi sudah kita bahas ya macam-macam daripada peraturan undang-undang ya ada dua macam ya dari peraturan undang-undang. Yang pertama terkait dengan peraturan pusat atau yang dibentuk oleh pemerintah pusat ya, kemudian peraturan daerah yang mengatur terkait dengan otonomi daerah ataupun bagaimana pelaksanaan pemerintahan di level pemerintahan daerah. Kemudian berdasarkan asas berlakunya undang-undang, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini.
Misalnya ya apa yang dimaksud dengan asas berlakunya terkait dengan nullum delictum nulla puna sine previa lege punali ini biasanya diatur untuk menentukan bahwa tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ya sudah sebelumnya dimuat dalam satu aturan yang tertulis begitu ya. Ini bisa kita temukan di dalam KUHP pasal 1 ayat 1 begitu kira-kira kita undang-undang hukum pidana. Kemudian asas berlakunya perundang-undangan yang kedua adalah berlakunya asas lex posteriori derogat legi priori. Asas lex posteriori ini ya dimaknai secara sederhana yaitu asas yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini ditunjukkan atau bertujuan untuk tentunya mencegah agar tidak terjadi ketidakpastian hukum ya yang mungkin timbul ya manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki ya misalnya asas lex posterior derogat legi priori ini misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 ya sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini ya semua tindak pidana yang berlaku terkait yang dilakukan oleh anak ya akan dijerat dan diproses dengan menggunakan undang-undang yang paling terbaru ya undang-undang yang tahun 2012 ya mengesampingkan undang-undang yang tahun 1997. Kemudian asas berlakunya statute yang lainnya yaitu lex superior derogat legi imperior. Ya, lex superior ya derogat legi imperior ini ya diartikan ya sebagai asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tadi sebagaimana baik Stop-and-Bow teori dari Hans Kelsen ataupun Hans Nawiaski yang mengelompokkan tangga peraturan atau kelompok undang-undang ini harus saling berkesesuaian yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma aturan hukum yang ada di atasnya. Ya, misalnya ketika kemarin kita dihadapkan dengan adanya constitutional review terhadap undang-undang pemilu yang dianggap ini bertentangan dengan hak konstitusi warga negara sebagaimana yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Maka ini boleh saja ketika setiap warga negara menganggap bahwa hak konstitusinya dilanggar berdasarkan undang-undang ini ya untuk melakukan pengujian ya, uji material daripada undang-undang tersebut atau pasal tersebut. Nah, maka prinsipnya bahwa di dalam membentuk suatu peraturan undang-undang tidak boleh yang di bawahnya itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Ini juga patut untuk dihindari ya dan tidak boleh terjadi berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior. Kemudian, saudara-saudara sekalian, asas berlakunya statute yang ketiga ini adalah lex specialis derogat legi generalis. Lex specialis ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Jika misalnya di dalam KUHP mengatur terkait undang-undang apa tindak pidana korupsi, lalu saat ini kita sudah dibuatkan ya oleh legislatif ya undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, maka aturan yang lebih khusus ini yang seharusnya digunakan di dalam melaksanakan pemberantasan korupsi ataupun undang-undang yang lebih khusus lain yang dibuat ya mengatur terkait tindak pidana tertentu atau khusus ya maka yang digunakan untuk dasar dalam pemberantasan satu tindak pidana. Saudara-saudara sekalian, ya, kemudian yang selanjutnya adalah jurisprudensi. Ya, dalam istilah Latin atau Belanda ini dikenal dengan istilah yang lain lah, saya kira ya, hanya perbedaan bahasa saja. Ya, nanti silahkan bisa dipelajari lebih khusus lagi. Jurisprudensi atau yang disebut sebagai putusan hakim ini biasanya lebih familiar dan banyak digunakan
oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Jadi mereka menggunakan putusan hakim terdahulu sebagai sumber atau rujukan di dalam memutus perkara atau kasus yang disidangkan pada saat ini. Ya, di Indonesia juga biasa mungkin masih bisa dilakukan, hanya ya yang diutamakan adalah undang-undang ya, karena kita menganut tadi prinsip atau asas legalitas ya, yang mana suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ya sudah diatur secara tertulis ya di dalam undang-undang. Nah, maka kemungkinan itu bisa saja ketika misalnya ada keraguan-raguan dalam hakim, kekosongan hukum, atau misalnya dianggap adanya multitafsir, ya, maka baru boleh menggunakan jurisprudensi sebagai sumber rujukan dalam sistem hukum civil law. Ya, tapi dalam negara sistem hukum common law justru hakim akan membuat norma baru berdasarkan putusannya yang dijadikan sebagai dasar mengikat bagi seluruh rakyat ataupun warga negara di negara yang menganut sistem hukum common law ini, ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah asas preseden, ya, stare decisis, atau berarti hakim terikat dan tidak boleh menyimpang dari putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatnya. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan, ini berlaku bagi negara-negara Anglo-Saxon, ya. Mereka yang menerapkan sistem hukum common law. Jadi sumber putusan hakim merujuk pada putusan terdahulu dan ini sifatnya mengikat, tidak boleh menyimpang dari putusan yang sebelumnya. Maka prinsip mereka itu lebih mengedepankan pada keadilan. Ya, kemudian hakim berpikir secara induktif, ya, hakim berperan lebih aktif dibandingkan hakim-hakim di negara civil law. Mereka dimungkinkan untuk membuat norma ataupun dasar hukum baru. Kemudian yang selanjutnya adalah traktat atau treaty. Ini bagian yang berarti bahwa sumber hukum itu dapat dihasilkan dari sebuah perjanjian, ya, baik satu atau baik dua atau lebih para pihaknya, ya, bilateral atau multilateral. Traktat ini tapi tentunya harus disahkan dulu melalui undang-undang ataupun perpres, ya. Pengesahan perjanjian internasional misalnya, ya, ini dilakukan melalui undang-undang apabila menimbulkan akibat yang nantinya luas. Ya, misalnya ketika kita mengadopsi UDHR, Universal Declaration of Human Rights, ataupun ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, ya. Ini kemudian disahkan melalui aturan undang-undang yang berlaku, ya. Tahapannya itu yaitu yang pertama tahap penetapan, ya, tahap persetujuan oleh parlemen, kemudian ratifikasi, ya, yang selanjutnya adalah penukaran piagam perjanjian. Ada perbedaan pengesahan traktat, ya, jika itu dalam bentuk undang-undang atau perpres, ya. Pengesahan traktat jika dalam bentuk undang-undang, ya, ini tentu berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua adalah perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah, maka harus dimuat di dalam undang-undang, bukan dalam perpres. Kemudian jika treaty atau traktat ini berkaitan dengan kedaulatan negara, ya, ini terkait dengan isu kedaulatan negara, sovereignty, jadi harus dimuat di dalam undang-undang. Kemudian jika traktat atau treaty berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga mengatur terkait dengan lingkungan hidup, kemudian pembentukan kaidah hukum baru dalam suatu negara, maka harus dimuat di dalam undang-undang traktatnya. Kemudian pinjaman atau hibah luar negeri. Ya, pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjiannya. Jadi namanya bisa berbeda, ya, begitu. Tetapi misalnya sumber rujukannya itu berdasarkan perjanjian internasional tertentu. Sedangkan perpres, ya, memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu yang singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Ya, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang iptek, ekonomi, teknik, ya, perdagangan, ya, kebudayaan, ya, pelayaran niaga, kerjasama, dan penghindaran pajak berganda dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ini beberapa contoh dari traktat yang kemudian disahkan melalui undang-undang ataupun keputusan presiden, ya, perpres. Kemudian yang selanjutnya adalah doktrin. Doktrin menurut Suroso ini diartikan sebagai pendapat para sarjana hukum. Untuk menemukan apa istilah hukum tadi, apa istilah sumber hukum tadi, maka dapat merujuk kepada pendapat ahli.
Untuk mendefinisikan apa itu hukum pidana misalnya, itu bisa merujuk pada pendapat para ahli sarjana hukum. Kemudian doktrin juga diartikan sebagai pendapat para sarjana yang menjadi sumber hukum, ya, yang biasanya hakim dalam putusannya juga merujuk pada doktrin-doktrin tertentu yang diajarkan oleh para ahli hukum, ya, sebagai dasar untuk memberikan keyakinan hakim, ya, selain bersumber dari undang-undang, ya, atau alat bukti. Hakim juga biasanya memasukkan pendapat-pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan atau ahli hukum pidana lain, ya, sebagai sumber rujukannya, ya. Ini ada beberapa contoh, misalnya mazhab utilitarianisme yang dikeluarkan oleh Jeremy Bentham, yang dia bicara terkait dengan asas kemanfaatan atau prinsip kemanfaatan hukum, ya, bahwa hukum itu harus memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang, the greatest happiness of greatest people misalnya. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah kebiasaan, ya. Kebiasaan atau bahasa lain disebut dengan custom, ya. Ini biasanya dihasilkan dari kebiasaan yang berulang-ulang kali dilakukan oleh satu kelompok masyarakat adat tertentu, oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Ya, kebiasaan dijadikan sebagai hukum dengan syarat satu, memenuhi syarat material, ya, tetap berlakunya, diulang-ulang karena tidak insidentil, misalnya harus memang kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali oleh kelompok masyarakat. Kemudian ada syarat intelektual, timbul opini necessitatis, ya, kewajiban umum, ya, sebagai kewajiban hukum. Jadi memang ada konsensus bersama yang meyakini ini adalah eh, aturan yang menjadi dasar hukum yang harus ditaati, jika tidak ada konsekuensi sanksi hukum misalnya. Kemudian adanya akibat hukum bila nanti dilanggar, itu adalah bentuk dari kebiasaan, ya. Tiga kekuatan berlakunya hukum secara filosofis, ya, secara sosiologis, dan secara yuridis. Secara filosofis, rechtsite untuk tujuan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban, hukum itu harus dibuat. Kemudian secara sosiologis, kenyataan penerimaan dalam masyarakat, harus hukum itu mampu diterima oleh masyarakat, oleh semua lapisan masyarakat, tidak pada kelompok tertentu saja. Kemudian kekuatan berlaku secara yuridis, mempunyai norma hukum yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini video penjelasan untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.